Oke, karena kita mau ngejar UAS, hari ini kita coba 3 sesi kita gabungkan ya. Jadi kita masih berlanjut di cost control. Cost control ini kenapa mata kuliahnya lebih banyak? Karena memang di pekerjaan di industrinya cost control ini jobnya relatif lebih banyak ya, dan kebanyakan dari cost control ini karirnya yang lebih cepat di bidang finance ya, terutama. Jadi kalau kamu di finance, kalau udah di cost control biasanya dia sudah mengatur pos-pos biaya dan revenue dan sebagainya. Jadi untuk menjadi seorang di level yang lebih tingginya, kebanyakan background-nya dari cost control ya. Nah, seperti saya sampaikan kemarin-kemarin, waktu kita jadi cost control, kalau hotel baru buka, restoran baru buka gitu ya, kita nanti sama chef, sama FP manager atau FP director akan membuat menu-menu ya. Menu ini akan dijual baik di buffet atau kita jual à la carte ya. Jadi menu itu kita bagi menjadi 3 seperti ini ya. Mungkin saya minta bantuan siapa ya? Michael, bisa baca Michael? Bisa dibaca Michael? Suaranya nggak kedengaran Michael? Mungkin Michael lagi ada problem Pak sama mic-nya. Rainer atau Raja Karim bisa? Baik Pak. Okay. Menu formats in food service establishments generally fall into one of the following 3 major categories. 1. Standard menu. The standard menu is the same every day and handed to guests, displayed in the operation or recited by service staff. It is the menu format most common in commercial restaurants. 2. Daily menu. In some restaurants, you might elect to operate without a standard menu and instead implement a daily menu that is a menu that changes every day. This format is especially popular in some upscale restaurants where the chef's daily creation are viewed with great anticipation and even some awe by eager guests. 3. Cycle menu. A cycle menu is a menu that is in effect for a specific time period. Oke, thank you. Jadi intinya nanti kalau kamu bangun restoran atau bangun hotel, di hotel menunya sudah standar ya, nggak bisa kayak daily menu ini. Tapi di beberapa restoran yang spesifik ya, specialty, biasanya halo, tolong dimatiin dong suaranya. Di menunya daily menu itu, kalau restoran itu kayak celebrity restoran ya, dia punya restoran sendiri, dia punya menu yang berbeda-beda gitu dari ke hari. Malah kadang-kadang menu yang as per guest request gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kamu pola bisnisnya seperti apa. Kalau hotel biasa standar menu ya. Kalau daily menu lebih banyak ke restoran. Nah, di cycle menu itu nanti juga chef di hotel itu gimana caranya menu itu bisa siklusnya itu tidak membosankan gitu ya. Jadi ada tematik menunya sehingga dari ke hari itu, kalau kamu bayangkan kalau kamu tinggalnya long stay setiap hari tinggal di hotel, kalau setiap hari nemuin menunya itu aja kan pasti bosan ya. Nah, disinilah kemampuan seorang chef untuk membuat suatu variasi menu. Jadi dia akan mempunyai beberapa menu rotasi ya. Rotasinya biasanya dia punya misalnya ada 14 menu gitu kan. Jadi selama 14 hari harinya akan berbeda menunya. Nanti di hari ke-15 balik ke menu pertama ya. Nah, ini adalah kegunaan atau keharusan dari seorang chef, FP director mampu membuat menunya. Nanti dari menu itu akan menghasilkan berapa banyak sih penjualan yang populer dan yang tidak populer ya dari menu tersebut. Oke, kita cepat saja. Ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi menu yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Jadi lokasi ekonomi di satu daerah akan berbeda. Kamu jualan di Jakarta, sama kamu jualan misalnya di daerah di Ambon atau di Kalimantan, mungkin dengan daya ekonomi yang berbeda, harganya nggak bisa jual sama ya, kecuali kayak McDonald ya. Kalau McDonald di seluruh dunia nilainya sama ya. Malah dulu tuh ada satu currency, satu Big Mac itu ya, sama dengan $1 lah gitu. Jadi itu seperti kayak currency yang diperjualbelikan gitu ya. Karena harganya sama di setiap negara, di setiap daerah kurang lebih. Apalagi di Indonesia itu harganya sama mau dimanapun gitu ya.
Terus kedua level kompetisi. Seperti saya sampaikan, mungkin kalau restoran kamu bikin di daerah yang ramai, misalnya di Kemang, dengan kompetisi yang ketat, ya kamu harus mempunyai suatu kebijakan ya tentang harga, tentang menu. Karena kalau kamu tidak bisa memilah menu-menu yang jagoannya gitu, signature menu, nanti nggak akan lama restorannya akan bangkrut itu sebagainya. Kita harus juga lihat dari level service, model restorannya servisnya gimana, misalnya kalau resto atau coffee shop kan dia casual ya, nggak tidak terlalu kayak fine dining, ada urutan-urutan makannya, seragamnya, layoutnya dan sebagainya. Terus tipe tamu mempengaruhi ya, jadi tamu yang misalnya restoran kamu atau hotel kamu banyak marketnya dari Asia atau marketnya dari Eropa, pasti akan berbeda menu-menunya ya. Kualitas produk juga mempengaruhi. Sekarang kan ada banyak, ada kayak dagingnya itu ada kualitas prime, ada yang meltik ya kayak suntikan dan sebagainya, yang itu adalah mempengaruhi juga dari kualitas ke harga kan ujungnya, karena harga nggak bisa mahal, mungkin kita ambil kualitas yang di bawahnya. Portion size, beberapa chef main di portion ya, jadi untuk misalnya terjadi kenaikan harga nih ya barang-barang gitu, tapi kita nggak bisa jual mahal karena kondisi lagi pandemik ini, jadi harga tetap mungkin portionnya dikurangin gitu ya, supaya margin keuntungannya tidak menjadi kecil gitu. Terus ambient di restoran sangat penting, ini yang menentukan menentukan juga faktor orang akan nyaman, apalagi sekarang dengan Instagramable ya. Anak-anak sekarang kan pasti memposting makan di mana, tempat di mana, itu sangat mempengaruhi. Terus meal period juga ya, tergantung ada jualan yang sekarang banyak restoran jual breakfast karena banyak orang ke kantor kerja itu belum sarapan, jadi dia bikin breakfast dan sebagainya. Location mempengaruhi ya. Location ini untuk semua jenis usaha, kalau lokasinya strategis pasti ramai. Mau hotel, mau apapun, pasti location is the first option yang kita harus ambil ya. Terus nanti penjualan campurannya apa aja dijualan di restoran kamu ya. Oke, biar cepat saya baca aja. Jadi ini economic condition mempengaruhi seperti saya sampaikan, terus persaingan juga di daerah tersebut. Kalau memang di Kemang banyak, kamu harus punya strateginya, kira-kira jualannya barangnya apa, harganya berapa, supaya restorannya bisa terus ini ya. Ini tadi udah saya terangin. Location juga sudah. Nah, seismic ini kalau ini kayak kita jual kayak di McD lah sebenarnya, ini kayak jualan burger plus kentang, terus ditambahin lagi sama Coke dan sebagainya ya. Misalnya supaya naikin, karena orang beli kentangnya satu mungkin nggak ada, jarang gitu, bisa dibundling gitu ya, dibanding 3 dengan soft drink dan sebagainya. Nah, ini biasanya kita bikin strategi nih, kira-kira menu apa yang bisa dibundling untuk naikin penjualan di item-item yang nggak laku, biar supaya itemnya itu bisa ke circulate atau ke putar ya, di rotation ya. Dalam menentukan menu, seperti saya sampaikan, kita harus tahu cost-nya berapa. Kalau memang cost-nya tinggi, tidak selalu itu menjadi tidak baik ya. Kalau memang cost-nya tinggi tapi marketnya banyak, kenapa enggak gitu, daripada cost-nya rendah tapi nggak ada yang beli juga, karena harganya jadi kemahalan gitu ya. Ingat, semua yang cost-nya murah, berarti harganya juga nggak terlalu mahal misalnya gitu ya. Tapi kualitas belum tentu bagus. Tapi bisa cost-nya tinggi karena barangnya mahal, produknya, terus jualan nggak bisa, harganya nggak bisa lebih dari 100.000 atau 50, tapi marketnya ada ternyata, ya kenapa enggak kita jual itu. Jadi zaman sekarang kita nggak ngeliat food cost-nya aja gitu ya. Karena memang marketnya bagus, kamu bisa jualan walaupun dengan high cost gitu ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Ini product contribution margin, jadi kita pengen lihat berapa sih margin profit dari masing-masing menu ya. Nanti ada menu yang memberikan margin yang besar gitu ya, mungkin cost-nya kecil, tapi volumenya besar. Nah, itu di dalam satu restoran nanti kamu bisa analisa ya. Ini dibutuhkan ya semua oleh manager atau chef, harus bisa menganalisa menu ya. Nah, dalam situasi penjualan yang kondisinya sekarang seperti kondisinya lagi uncertainty gitu ya, kita juga harus bisa melakukan strategi penjualan, terutama dalam penempatan harganya harus benar gitu ya. Jangan kemahalan, juga harga nggak bisa terlalu murah juga, tapi nanti malah cost-nya tinggi tapi nggak ada yang jual, karena naikin lagi harganya susah.
Nah, ini adalah beberapa guidance ya. Jadi kita bisa menjual special price modelnya dengan kupon, value pricing, dan sebagainya. Ini nanti kamu baca aja. Ini adalah untuk menarik atau memberikan efek psikologis ya kepada para tamu kita dengan menggunakan model kupon atau dibundling atau dapat satu botol wine. Sebenarnya misalnya botol wine ini slow moving gitu ya. Daripada ini nggak laku-laku, kita bundling jualannya sama apa. Jadi orang seolah-olah saya udah makan di sini tapi dapat wine misalnya gitu. Tapi sebenarnya harganya, cost-nya sudah dimasukkan. Nah, itu ada strategi-strategi ya. Jadi kamu harus bisa melakukan strategi pricing ini karena apalagi kondisi sekarang ini gitu, di mana persaingan juga semakin tajam gitu ya. Daya beli masyarakat menurun untuk beberapa level, jadi kamu harus bisa menstrategikan bahwa harga jual makanan kamu itu suitable atau valuable gitu, jadi nggak mahal, apa namanya, value for money ya, worth it lah. Jadi kita beli makan itu dengan harga segitu, produknya bagus dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Ini tadi model-modelnya ada menggunakan kupon ya, tergantung dari masing-masing strateginya. Nanti kita tinggal baca aja. Membanding seperti saya sampaikan tadi ya, kita membanding beberapa menu digabungin jadi satu, dengan maksud beberapa menu yang slow moving kita jual ya. Nah, kayak Pizza Hut kan dia jual salad bar sama buffet. Salad ini kan cost-nya rendah gitu ya. Biasanya orang ke Pizza Hut senang makan saladnya karena fresh gitu ya. Mungkin dia udah makan ini udah kenyang gitu kan. Dan karena cost-nya rendah, nggak apa-apa di apa sih namanya, ya buffet bisa makan terus itu sampai dan sekuat-kuatnya orang kan ada kapasitas perut juga ya. Misalnya dia makan paling nggak lebih dari 200 gram atau 400 gram lah gitu, kecuali yang ada aneh gitu ya. Nah, ini salad bar untuk menghitungnya. Pokoknya ingat ya, setiap menghitung sales atau cover di bawahnya adalah berapa guys per covernya, berapa cost per covernya, itulah percentage-nya ya. Saya ngajak cepet ya supaya ini 3 sesi, mudah-mudahan bisa ke bahas semuanya ya. Nah, jualan wine juga bisa ada jualan per botol ya, seperti saya sampaikan kuliah waktu lalu, atau by glass, tergantung dari masing-masing market condition-nya gitu. Kamu bisa jualan botol mungkin karena marketnya kelasnya middle up gitu ya, tapi mungkin jualannya by glass karena memang konsepnya bar dan memang jualannya marketnya variabel gitu ya, nggak terlalu kelompok atas aja yang senang menikmati wine dalam waktu yang lama, minumnya banyak gitu. Tapi ini lebih ke mungkin 1 atau 2 gelas saja gitu ya. Nah, ini tergantung dari strateginya, tergantung dari konsep dari restorannya juga ya. Sudah sampaikan sales mix itu nanti sama di kita dari penjualan bundling itu nanti dihitung masing-masing cost-nya berapa. Dari sini kita ketahui nih kontribusi yang paling gede apa. Misalnya ini ya, burgernya misalnya harga jualnya segini, mungkin cost-nya cuma segini, atau ini mungkin lebih rendah. Jadi dari jualan ini ternyata burger memberikan kontribusi margin lebih tinggi ya. Dari bundling itu ada satu yang loss, ada satu yang gain ya. Kadang-kadang kita harus seperti itu gitu, nggak bisa kayak gini 40% ini kasuistis jarang ya. Biasanya ada yang cost-nya lebih tinggi, ada yang lebih rendah karena yang ini mungkin harganya mahal, nggak bisa dijual lebih tinggi, ya udahlah jadi cost-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari kalau kita jualan sales mix ya. Nah, di beberapa hotel sekarang ada menggunakan 2 metode ya. Ada yang modelnya seperti saya sampaikan kemarin, ada yang setiap bulan itu dihitung inventorinya, persediaannya ada berapa. Ada yang memang konsepnya langsung direct costing gitu ya. Jadi barang masuk langsung dibiayakan, nanti jadi akhir bulan nggak usah inventory lagi ya. Itu tergantung dari masing-masing hotelnya ya. Oke. Nah, yang pasti kita harus membuat standar operating prosedurnya ya untuk mengontrol semua barang yang masuk, itu supaya semua chef, eksekutif, ya, eksekutif dan lain-lainnya bisa mengontrol bahwa biaya-biaya itu setiap bulan pasti dihitung ya. Cuman metodenya ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Nah, ini sistem proses controlling, biasanya kita buat SOP-nya dulu, terus nanti disebar ke masing-masing departemen, nanti ada departemen bagian ngontrol yaitu finance, terus di-review, nanti kalau ada penyimpangan diambil action, bisa jadi reprimand, bisa jadi apa,
terus makanya dikeluarin lagi SOP yang baru ya. Nah ini simpan inventory dari barang masuk, ada yang langsung jadi cost, ada yang lewat dari masuk ke gudang dulu dihitung inventory. Nah itu tergantung dari masing-masing hotel ya. Kalau hotel yang saya sampaikan atau restoran di Jakarta yang barang sumbernya banyak, vendornya setiap saat ada, barangnya lengkap, menurut kita nggak usah pakai inventory lagi, nggak usah pakai persediaan, tapi barang langsung kita biayakan ya. Jadi barang datang langsung diproses, produksi sama kitchen ataupun sama bar, langsung bisa dijual gitu ya. Itu untuk memotong jalurnya ya. Ini tadi saya sampaikan ini direct issue ya. Jadi kalau barangnya datang masuk, langsung dikirim ke departemen concern, langsung dibiayakan atau digunakan gitu ya. Nah ini kalau kita harus kontrol juga supplier. Supplier itu barang-barangnya kita harus review nih, hotel supplier ini ada nggak selalu barangnya. Ada harganya murah tapi barangnya nggak ada, itu menjadi concern juga ya. Jadi kita harus make sure kita juga bisa maintain dengan para vendor. Jadi suatu, tapi di satu sisi kita juga harus punya komitmen ya, pembayarannya harus tepat waktu gitu supaya si suppliernya juga nggak mati ya, suppliernya akan tetap bisa hidup gitu ya. Kalau dibayarnya kelamaan dari hotel, lama-lama si vendornya akan naikin harga. Kalau nggak vendornya minta sistemnya cash basis gitu ya, barangnya cash aja jualannya, ada barang ada uang gitu, nggak mau ngutang gitu. Sedangkan hotel biasanya kita kasih kredit ya 2 minggu gitu ya. Jadi barang masuk hari ini mungkin dibayarnya 2 minggu kemudian gitu ya. Nah ini yang kita harus perhatikan waktu dealing sama supplier, pastiin kita juga suppliernya kalau bisa jangan yang sole agent semuanya, ada pembandingnya supaya kita once kita harganya kemahalan kita bisa pindah ke vendor lainnya. Ini tinggal dibaca aja. Ini juga dibaca, lebih ke controlling ya. Nah ini sistem kontrol dari departemen ini. Tadi kita cerita cost control hanya kitchen aja. Ini cerita dalam gambar besarnya ya. Jadi semua departemen kan ada departemen rooms, ada front office, ada housekeeping, F&B, ada kitchen, ada service, engineering dan sebagainya. Akan membuat permintaan barang ya. Nanti dibikinin PO oleh purchasing. PO barangnya datang, PO barangnya dikirim ke vendor, vendor kirim barang, cost control akan ngecek dan sebagainya. Ini sirkulasinya dari ordernya ya. Nah ini nanti dibaca aja di ini ya. Oke. Kita masuk ke yang ini. Jadi untuk sesi hari ini nggak ada kuis lagi, kita langsung ke kita akan langsung ke materi-materi yang akan disiapin buat ini. Tadi 12 dan 13. Sudah tampil belum? Sudah nongol belum, Pak? Udah, Pak. Sudah ya. Udah, Pak. Oke. Nah, topik yang selanjutnya ke-13 kita cerita tentang intertransfer ya. Seperti saya sampaikan kan di dalam proses operation-nya nanti ada barang yang masuk ke kitchen tapi digunakan oleh bar, atau ada barang yang masuk sebagai minuman, misalnya wine, tapi dipakai buat cooking gitu. Jadi wine for cooking. Nanti ada intertransfer dua section ya antara kitchen dan service ya. Nah ini siklus dari expand, tadi kan ada arus PO-nya ya tadi, mulai dari departemen masing-masing bikin PR jadi PO itu purchase order ya, PR itu purchase request, nanti si purchasing bikin PO purchase order, dikirim ke vendor, vendornya datang, kirim ke hotel, nanti cost control receiving terima barangnya dikirim ke gudang, terus sama cost control diposting jadi expand dan sebagainya ya. Di sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Ada. Ini struktur organisasinya dari hotel. Nah ini cost control itu levelnya tergantung hotel ya, kayak Shangri-La itu besar mulia itu cost control DevHead-nya kelasnya DevHead B gitu ya. Di atas DevHead B ada DevHead A, di atas DevHead A ada Escom. Nah ini Escom nih. Escom itu Executive Committee ya, yang departemen head-nya gitu.
Nah, dari cost control ini career path-nya biasanya ke chief accounting atau financial controller atau asisten baru ke financial. Nah, ini adalah bagian-bagian dari departemen akuntansi ya, accounting ya, ada cost control, income audit, general kasir. Karena kamu training di sini, bisa kamu training di cost control, ya kamu ceritanya tadi tentang biaya-biaya hotel aja gitu ya. Tapi kalau di income nanti kamu belajar tentang penjualan-penjualan dan sebagainya. Nah, ini contoh sistem ya di salah satu hotel. Ini kalau nggak salah di Hotel Gajah Mada ya. Dia pakai Micros Fidelio. Jadi mesin kasiringnya ini mesin kasir ya. Terus nanti mesin receiving itu connected, nyambung semua. Jadi kalau menunya sudah ada di sini, dia akan ngurangin cost-nya dan akan ngurangin stoknya gitu. Sistemnya akan integrated gitu. Ini contoh dari yang tadi sampaikan Hotel Novotel di Gajah Mada. Jadi waktu kita mau order barang, nanti postingnya dari sistem. Jadi kita udah nggak manual lagi ya. Jadi misalnya saya departemen accounting mau beli apa ya, misalnya alat tulis kantor gitu ya. Saya akan request nih, purchase request dulu ke purchasing. Kalau barangnya ada di gudang, barangnya dikeluarin nanti sama gudang dikeluarin pakai issuing, pakai sistem juga gitu ya. Nah, jadi semuanya udah by system. Jadi orang mau request barang pakai sistem, terus mau beli barang juga pakai sistem semuanya. Ini kebetulan programnya pakai Fidelio ya, sekarang namanya Opera ya. Ini contoh, ini departemennya misalnya, ini departemennya mana ya? Ini mungkin kayaknya kitchen nih. Ini kitchen minta barang terdiri dari chicken liver sama chicken gizzard gitu ya. Jumlahnya segini, dia minta ke bagian gudang. Nah, nanti bagian gudang akan ngeluarin barang. Oh, ternyata barangnya nggak ada, dia bikin PO. Ini contoh yang namanya purchase order tuh kayak gini ya. Ini hotelnya Novotel Gajah Mada. Tadi kan ngordernya chicken ini ya, liver fry sama chicken gizzard ya. Jadi kitchen ngordernya dua ini. Ini orderannya dia, sama purchasing ditarik by system jadi PO. Ini angkanya. Ini harganya menggunakan harga yang terakhir ya. Mungkin vendornya ini amanah ini dulu atau kemarin kirim chicken ini harganya per kilonya segini. Dia akan menggunakan harga lama. Tapi kalau ada perubahan harga, biasanya kita punya kontrak ya, harga itu tidak berubah misalnya 3 bulan gitu ya. Kalau ada perubahan harga, dia harus bikin dulu surat ke purchasing, nanti purchasing akan posting harga barunya ya. Nanti barangnya masuk, si supplier bawa ini ya, bawa apa sih namanya, delivery ordernya ya. Nanti receiving akan terima, itu barangnya sesuai ya, tadi mintanya ini, itemnya ini, harganya segini. Nah, terus kemudian, oh ternyata barang itu ditransfer ke staf kantin, karena kantin mau buat masak. Nah, nanti si kitchen akan bikin transfer lagi nih. Misalnya kantin minta beef tenderloin ke kitchen buat makan karyawan. Nah, ini pakai intertransfer. Ini masih manual, tapi nanti yang masih cost control dimasukin ke sistemnya. Jadi ngurangin cost-nya di kitchen, dipindahin ke kantin ya. Nah, ini contoh dari tadi yang perpindahan cost ya. Kalau ini pindah cost dari restoran, ini kayaknya coffee shop-nya pindah ke bangket. Gitu ya. Jadi semua biaya itu harus ada pencatatannya ya, nggak bisa sembarang barang dipakai, nggak ada catatannya. Nah, ini seperti yang sampaikan yang kemarin ya, cara ngitung daily fresh food cost sudah saya sampaikan. Jadi barang yang masuk ke gudang atau masuk ke kitchen, dikurangin yang ditransfer nih, kalau misalnya ada transfernya, atau ada melakukan transfer, jadi ada plus, ada minus ya. Dikurangin, maka nih food cost-nya akan naik turun ya, ini bisa dibayangin nih. Kira-kira kamu tahu nggak nih kenapa di hari ini cost-nya turun? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa cost-nya naik terus turun? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Jadi biasanya kayak Novotel Gajah Mada tuh wedding-nya kuat ya. Misalnya wedding-nya di bulan ini nih, di hari ini, hari kelima tuh tanggal 5 bulan Januari misalnya gitu ya. Kan barangnya akan dibeli jauh-jauh hari ya. Makanya pas di sini barangnya banyak nih belinya tuh kan, banyak belinya. Tapi revenue-nya kecil. Tapi tiba-tiba nanti di pas hari hanya ada wedding nih, revenue-nya gede tuh, jebret. Sedangkan barangnya sedikit. Jadi
barang yang buat wedding udah masuk duluan di tanggal sebelum wedding. Sehingga food cost-nya di sini tinggi. Pas eventnya, pas hari hanya wedding, revenue-nya masuk, tapi cost-nya udah dicatat di hari sebelumnya. Jadi kamu tinggal lihat total month to date-nya aja sih. Ini kan akan namanya flash ya, akan naik turun itu ada flash, jadi naik turun naik turun naik turun. Kamu akhir bulannya kamu ambil, oh ternyata food cost-nya 31. Ini bisa besar bisa kecil ya, tergantung dari saya sampaikan kemarin. Ini hotelnya kalau banyak weddingnya biasanya ini makin kecil nih, karena revenue-nya banyak. Terus wedding kan kadang-kadang makanannya juga nggak keluar semua ya, gitu ya. Oke, ini sistem inventory. Jadi inventory itu ada dua sistem. Kalau di perusahaan manufaktur kayak Toyota gitu ya, Toyota itu untuk membangun satu kijang itu membutuhkan parts-nya banyak gitu ya. Dia menggunakan sistem yang pakai barcode ya, atau perpetual ya. Jadi dia by system udah pakai computerized, jadi inventory-nya udah langsung pakai barcode gitu. Jadi tinggal kayak kita di Indomaret kalau belanja kan di scan gitu ya. Nah ini juga sama kalau di Toyota itu, kalau kamu lihat di pabriknya di Cikarang atau di Karawang, itu part dari mobil itu kan ribuan gitu. Nah mungkin kita inventory manual, makanya pakai sistem. Jadi semuanya masuk keluarnya udah by system, udah nggak ada hitungan lagi manual ya. Ini contohnya kalau di hotel nggak mungkin pakai perpetual, kita menggunakan yang kalau hotelnya pakai inventory kita menggunakan yang periodically ya, berarti akhir bulan gitu ya. Nah ini contoh satu restoran yang menggunakan online ya. Jadi dari item-item udah ada barcode-nya, di sini mutasinya kelihatan. Misalnya di sini pisangnya ada 3, tapi di sini tulisannya 4. Bisa jadi ada barang yang terjual, tapi belum diposting. Nah, beberapa restoran dan gudang di hotel di luar negeri udah menggunakan online, ya, tapi di kita masih beberapa hotel aja sih yang pakai ini. Nanti dari situ akan larinya ke sini, berapa on hand-nya di gudang, berapa yang akan dibeli, segala macam ya. Oke, ini sesi kedua selesai. Nah, sekarang sesi terakhir. Sesi terakhir 14. Ini masih ada waktu 30 menit bisa selesai berarti. Udah terlihat yang baru tampilannya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ada yang mau nanya? Enggak? Oke, kita lanjut ya. Jadi inventory itu ada 3 macam ya. Modelnya yang periodically ya, bukan yang perpetual nih ya. Jadi ada yang menggunakan sistem FIFO ya, first in, first out. Jadi barang yang pertama kali masuk, itu langsung pertama kali dipakai untuk produksi. Atau kebalikannya LIFO ya, barang yang terakhir masuk, barangnya dipakainya belakangan. Nah, ini agak susah kalau di hotel, nggak bisa di restoran. Kalau kita di hotel dan di restoran menggunakannya ini. Jadi barang masuk, keluar masuk, menggunakan harganya rata-rata aja gitu. Jadi dari harga barang tersebut masuk, sampai harga barang tersebut terakhir masuk, itu diambil, dibagi rata-rata. Karena kalau FIFO atau LIFO kita udah nggak tahu dari barang yang dipakai di kitchen itu yang mana, barang yang keberapa gitu ya. Agak susah gitu ya di hotel. Mungkin di pabrik-pabrik sih bisa ya, tapi kalau di hotel atau restoran nggak bisa. Oke, karena masih ada waktu saya minta ada yang baca. Angelin, ada Angelin. Angelin Jayadi. Bisa dibaca. Ya, Pak. Yuk, silakan baca. Oh. First in, first out. Inventory costing. The majority of restaurants operate according to the first in, first out, or FIFO principle of inventory valuation. This technique assumes that the goods you purchase first are the goods you use and sell first. As a result, your remaining inventory consists of your purchases and is accounted for at the goods' current cost. The first in, first out method is best for businesses where inventory has a short demand cycle or is perishable, which is most prominent in the restaurant industry. Chefs and back-of-house staff will use the ingredients purchased earliest, with the nearest expiration date in order to avoid spoiling or wasting inventory. FIFO makes sense because it matches the actual flow of food in the kitchen. Oke ya.
Kalau kamu punya restorannya nggak terlalu besar gitu ya, itemnya atau menunya juga tidak terlalu banyak, ini bisa dipakai ya. Misalnya kamu punya steakhouse gitu ya, steakhouse restoran ya. Waktu barang-barang masuknya kan meat-nya itu ada, kalau kita beli dari import itu kita ada ketahuan kan tanggal kirimnya, tanggal beratnya gitu ya. Itu disebutnya meat tag ya, atau tag untuk daging gitu ya. Nah, nanti kamu harus nyusun yang pertama kali masuk, kamu susun di tempat yang agak mudah untuk dikeluarkan gitu ya. Nanti barang yang terakhir akan paling belakang. Jadi nanti urutannya ngambilnya yang awal masuk dulu gitu. Nah, biasanya ditambahin dengan mid tag tadi, ada tanggalnya gitu. Jadi kalau restoran kayak steakhouse yang nggak besar, inventorinya bisa di-manage dengan baik, menggunakan ini lebih bagus itu. Jadi barang yang pertama masuk akan langsung diproduksi duluan gitu. Jadi nggak akan terjadi spoil ya. Spoil itu barangnya rusak gitu ya, misalnya bisa expire atau basi dan sebagainya ya. Nah, cuman ya memang gudangnya harus rapi nih, first in first out, jangan ditumpuk-tumpuk, karena kadang-kadang yang gudang yang beresin si A, anak kitchennya main ambil sembarang aja gitu lah. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau memang gudangnya sudah tertata, barang yang masuk pertama di misalnya di freezer 1, freezer 2, freezer 3. Jadi semua anak kitchen waktu ngambil barang akan berurutan yang sama dengan barang masuk gitu. Nah, ini case-nya ada tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau di hotel yang besar agak susah nih. Karena freezernya satu. Terus kamu bisa bayangin di dalam freezer itu kan dingin banget atau chiller gitu kan. Kalau kamu ngatur-ngatur es itu, ngatur daging dalam kondisi dingin dan sebagainya itu, kita daya tahan orang juga, walaupun kita pakai jaket ini ya, jaket khusus gitu ya, tetap nggak kuat gitu. Nah, biasanya akhirnya nanti nggak bisa vivo gitu. Akhirnya tadi yang average weight itu apa sembarang ambil aja gitu, anak kitchen. Mana yang paling gampang diambil ya diambil gitu. Nah, makanya kita kalau sebagai orang gudang harus nyusunnya sedemikian jadi memudahkan anak operation itu tinggal ngambil doang, dan ngambilnya nggak salah gitu. Udah kita tempatin urutannya gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya minta siapa tadi? Angelic, ada nggak Angelic? Ada, Pak. Yuk, silakan. Why use FIFO? As inventory costs continue to rise and with the potential for inventory shortages and disruptions in the food supply chain due to COVID-19 health crisis, restaurants find themselves in an inflationary environment. But for those using the first in, first out method, the financial hit is minimized. FIFO directs restaurants to use older, lower-priced goods first and to leave the more expensive goods as inventory. Altogether, this adds up to a lower cost of goods sold and higher net income. Oke, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa semua persediaan ini mempengaruhi kan nanti ke uang yang kita pakai ya, karena banyak barang berarti banyak uang yang idle karena dibentuknya dalam barang, dan resiko rusak juga besar ya. Jadi seperti saya sampaikan, plus dan minusnya menggunakan FIFO ya. Kita lanjut. Saya minta udah Angelic tadi, Cynthia Alisa. Cynthia Alisa. FIFO in restaurants. Of all inventory valuation methods, first in, first out is the most reliable indicator of inventory value for restaurants. Because this method corresponds inventory with its original cost, the calculated value of remaining goods is most accurate. Managerial time depletion and inventory counts instantly through modern inventory management software. One thing to consider with this method is that revenue and cost matching don't always match up.
With FIFO, older and often lower costs are calculated with current revenues, resulting in some incorrect Correlation. correlation. Ya, jadi intinya kan prinsip di akuntansi itu cost-nya harus matching sama revenue. Maksudnya cost di bulan atau di hari ini matching dengan revenue hari ini. Jadi misalnya daging yang masuk hari ini langsung di-prepare jadi steak, dijual. Jadi cost-nya hari ini matching dengan revenue hari ini. Kalau nggak pakai FIFO kan mungkin ini barang yang udah lama, mungkin dengan harganya bisa lebih murah atau lebih mahal, dijual dengan harga sekarang gitu. Nah itu kalau FIFO itu akan pas matching ya antara cost dan revenue-nya sesuai dengan prinsip akuntansi ya. Oke, nanti dibaca aja ini kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing inventory ya, bisa saya bahas. Nah ini tadi udah dibahas ya, faktor influencing yang tadi saya sampaikan. Oke, labor cost seperti saya sampaikan ya, jadi masing-masing daerah punya UMK ya, upah minimum kota atau kabupaten. Di Bali sama di Jogja sama di Jakarta masing-masing UMK-nya berbeda ya. Jadi waktu kita bikin restoran di Bali, bikin restoran di Jakarta, kita harus mempertimbangkan juga kira-kira labor cost-nya berapa nih, nanti nutup enggak. Seperti saya sampaikan dulu kan ada labor cost yang tinggi ya, 40% gitu. Karena sekarang kan penjualannya kurang, tapi gaji kan kondisinya given, kamu nggak bisa nolak. Memang di DKI misalnya UMK-nya 4,4 juta berapa gitu ya, tapi kalau di Jogja cuma 2 juta something gitu kan. Oh mungkin lebih murah kita bikin di Jogja aja karena labor cost murah, tapi kan market demand-nya juga di Jogja tidak sebagus Jakarta ya, jadi ada plus dan minus. Dan labor cost ini satu hal yang penting bagi kamu punya restoran, punya hotel, karena setiap tahun ini kan labor cost naik terus ya, sedangkan revenue bisa naik bisa enggak gitu, tapi kalau labor kan harus naik, biasanya ada UMK naik terus gitu ya. Ini kayaknya yang mata kuliah sebelumnya udah pernah ngitungin untuk produktivitas. Jadi kita menghitung produktivitas berapa sih satu room boy gitu ya. Satu room boy di hotel menghasilkan setiap hari menyelesaikan 20 kamar gitu ya. Misalnya gaji room boy-nya di Jakarta 4.200.000 dibagi dalam sebulan itu 25 hari kerja kan ya. Nah, dari situ dibagi lagi dengan satu hari bagi 20. Jadi satu kamar membutuhkan room boy mungkin gajinya per kamarnya misalnya gitu jadi 30.000 gitu. Dikali 20 kamar, jadi masing-masing satu hari misal 100.000 gitu ya. Nah, ini adalah untuk menghitung, biasa kita membandingkan dengan industrinya gitu ya. Kira-kira biaya labor kita tuh di atas industri atau di bawah industri gitu. Ini buat kontrol kita waktu kita menjadi pemilik atau menjadi pimpinan yang menganalisa cost mana aja sih atau action mana yang besar gitu, sehingga yang harus kita kontrol, kita kurangin atau sebagainya gitu ya. Yang kemarin saya sampaikan, jadi persediaan barang itu dengan banyak barang yang lama di gudang, perputarannya makin lama gitu, itu jelek. Jadi kalau bisa tuh barang masuk ke gudang nggak lama langsung diproses, diproduksi gitu ya. Jadi uang nganggurnya, idle money-nya nggak kelamaan. Nah nanti kita namanya ada rata-rata berapa lama sih barang itu mengendap di dalam gudang gitu ya. Nah, nanti biasanya hitungannya ada 12 hari, 14 hari gitu ya. Semakin kecil semakin bagus nih. Jadi barang masuk, nggak pakai lama, langsung diproduksi. Berarti nggak nongkrong di gudangnya, nggak kelamaan gitu ya. Oke, ini cost konsep. Jadi kamu udah tahu ya, di dalam hotel, di dalam restoran itu ada dua biaya. Ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah gaji, biaya listrik. Biaya yang maksudnya tetap itu ada nggak ada revenue, ini biayanya harus kamu keluarin. Ada nggak ada tamu, kamu tetap harus bayar gaji pegawai, tetap harus bayar listrik, bayar air, dan sebagainya. Nah, kalau yang variabel, biasanya kayak makanan tadi ya, minuman, bahan-bahannya, kita akan beli kalau ada permintaan. Terus karyawan daily worker, kita akan pekerjakan kalau memang ada event, ada wedding, dan sebagainya ya. Jadi ada yang fix dan ada yang variabel ya. Oke, ini kita baca aja. Prinsipnya kerjanya cost control adalah mengontrol seluruh biaya yang timbul di dalam satu perusahaan ya,
Mau perusahaan itu berbentuk hotel, restoran, ataupun industri, pabrikan, dan sebagainya ya. Kerjanya supaya biayanya itu nggak lebih besar dari budget ya. Terus untuk mengurangi tingkat kecurangan, jangan ada orang yang curang, jadi kita kontrol purchasing-nya bermain nggak dengan supplier atau sebagainya ya, supaya kontrol itu ya. Ini average sale, kamu tinggal baca aja, ini udah dibahas di sebelumnya ya. Si turnover yang sudah pernah dibahas, jadi satu kursi itu bisa berapa tamu gitu ya. Dengan semakin banyaknya turnovernya berarti restorannya laku gitu. Jadi orang datang tuh sampai ngantri gitu ya, baru keluar satu, masuk satu, segala macam. Nah ini untuk menghitung nanti popularity restoran kita tuh, turnovernya bagus enggak gitu. Nah kadang-kadang makanya beberapa restoran yang coffee shop dibikin kursinya tidak terlalu nyaman supaya nggak lama gitu, jadi turnovernya tinggi gitu. Nah kalau terlalu nyaman juga nantinya lama, turnovernya lama juga gitu. Jadi tamunya dalam satu hari cuma itu aja gitu misalnya, nggak ada yang ngantri dan sebagainya ya. Ini seperti saya sampaikan sales mix ya, jadi kalau nanti kamu punya restoran, kamu bisa bundling, bisa menu mana yang akan dijual dibundling karena misalnya dia slow moving, supaya ngangkat digabungin sama jualan yang fast moving gitu ya. Oke, kita selesai mata kuliah basic akuntansi buat hotel dan cost control atau pengendalian biaya ya. Jadi nanti UAS-nya tanggal 31 ya. Siap, Oke, Bapak. sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Udah ya. Aku sih nggak ada. Nggak ada yang mau ditanya? Firka tadi mau nanya tuh. Enggak. Ya intinya pokoknya nanti UAS-nya sih gampang kan, masih open book lah, pasti bisa semuanya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi mungkin next opportunity, next kesempatan. Kenapa? Kenapa ada yang mau nanya? Bapak nanti. Nggak jadi, Pak. Lupa. Nggak jadi, oke. Oke, terima kasih. Semoga nanti UAS-nya nilainya bagus semua ya. Amin. Amin, Pak. Sampai nanti kamu training kan di beberapa hotel ya. Mudah-mudahan trainingnya juga mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi ya. Oke, thank you dan see you next time ya. Thank you.